Oke, ada sebuah pertanyaan dari seorang YouTuber pemula, katanya, "Saya mau jadi YouTuber, tapi saya bingung mau buat konten apa." Oke, pertama saya akan mengoreksi kalimat sahabat saya ini dalam bertanya. Di situ dikatakan saya bingung mau buat konten apa. Yang ingin saya koreksi adalah penggunaan kata bingung. Bagaimanapun juga, apapun yang terjadi, jangan menggunakan kata bingung, karena bingung itu konotasinya negatif, dan alam bawah sadar kita akan menerima itu sebagai tembok yang besar, sebagai penghalang untuk kemajuan kita. Ya. Jadi cobalah pertama-tama ubah pertanyaannya, yaitu misalnya mengatakan konten apa yang bisa saya buat. Ya. Saya rasa itu akan lebih bagus untuk alam bawah sadar kita. Ya. Ketika kita bertanya konten apa yang akan saya buat, ya, itu akan lebih baik daripada kita mengatakan saya bingung akan membuat konten apa. Kata kuncinya adalah bingung. Ya, kata bingung itu konotasinya negatif, dan itu akan terekam oleh alam bawah sadar kita, dan selamanya kita akan bingung. Sampai kapanpun kita tetap akan bingung dan tidak akan mendapatkan jawaban. Ya, itu koreksi saya yang pertama untuk sahabat yang sudah bertanya tersebut. Yang kedua adalah semua konten itu baik. Ya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah konten itu cocok dengan kita atau tidak. Ya. Konten mancing itu baik, konten masak-masak itu baik, konten tutorial itu baik, podcast dan konten-konten alur cerita film juga itu baik. Pertanyaannya apakah itu cocok dengan kita? Dan yang mengetahui apakah itu cocok dengan kita adalah diri kita sendiri, teman-teman sendiri yang bisa menentukan apakah itu cocok untuk kalian atau tidak. Karena yang mengetahui potensi kalian adalah kalian sendiri. Jadi konten itu semua cocok tergantung dengan apakah dia sesuai dengan potensi kita, ya. Semua konten itu baik, semua konten itu bagus, jenis konten apapun itu berpeluang untuk mendapatkan penghasilan. Hanya saja pertanyaannya adalah apakah itu sesuai dengan potensi yang kita miliki. Ya. Poinnya adalah semua konten itu baik. Oke. Apabila masih bingung menentukan konten yang cocok dengan kita, maka tipsnya adalah carilah konten yang sesuai dengan potensi kita, carilah konten yang sesuai dengan kehidupan kita, atau yang dekat dengan kita, atau yang berada di sekitar kita. Bisa termasuk hobi, ya, bisa termasuk apa yang kita kuasai, ya. Di bidang apa kita lebih cakap, ya, kita bisa menentukan dari sana. Saya beri contoh, misalnya ada yang hobi sepak bola, maka buatlah konten seputar sepak bola. Ada yang hobi mancing, buatlah konten tentang mancing, ya. Kalau ibu-ibu ada yang hobi masak-memasak, ya, buatlah konten tentang masak-memasak. Atau ada yang memiliki soft skill tertentu, keahlian di bidang tertentu seperti bidang elektronik, ya, servis HP, ya. Teman-teman bisa buat konten seputar itu, ya, servis alat-alat elektronik bisa, ya. Atau kalau kalian orangnya suka berbicara di depan umum, ya, pintar public speaking, ya, teman-teman bisa membuat konten public speaking, ya. Atau ilmu-ilmu apa saja yang kalian miliki itu kalian bisa jadikan sebagai konten, atau hobi apa yang kalian senangi itu bisa dijadikan konten. Jadi kesimpulan dari video ini adalah galilah, lihatlah potensi apa yang kalian miliki saat ini, ya. Kemudian itu direkam, ya, lalu di-upload di YouTube. Ya. Dilakukan secara terus-menerus, ya. Keahlian apa yang kalian miliki atau hobi apa yang kalian sukai, ya, kegiatan apa yang kalian senangi, itu kalian rekam, ya. Kemudian kalian upload di YouTube, ya. Itu saran saya bagi teman-teman yang bingung ingin membuat konten apa. Oke, mungkin cukup sekian saran saya. Semoga video ini bermanfaat, khususnya bagi teman-teman YouTuber pemula yang sedang berjuang membangun channel YouTube-nya. Semoga bermanfaat. Salam sukses.